Baikkan aja baikkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil islam wa rasulullah rabbana atina wa awsarna wa syarabi sunastan. La haula wala quwwata. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa qad ankarahu ba'duhum walil imamil haramaini fi syamili taksimal mukallafina ila arba'ati aksamin. Faman asya ba'da bulughihi zamanan yasi'uhu lin nadri fihi wa nadara lam yakhtalif fi sihhati imanihi wa illam yanzur lam yakhtalif fi adami sihhati imanihi wa man asya ba'dahu zamanan la yasi'uhu an-nadru wa syaghala dhalika zaman wa syaghala dzalika zamana yasira bima yaqdiru alaihi fihi min ba'din nadri lam yukhtalaf fi sihhati imanihi ila akhirih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman waqad angkarahu, dan sungguh telah mengingkar akannya pendapat yang mengatakan dengan tiada iman si mukallid, orang yang mengikut dalam masalah tauhid. Ba'duhum, oleh sebahagian para ulama. Oleh sebahagian para ulama. Oleh sebahagian para ulama. Nyan mantong kaitan dengan atai liket tunggu. Perlu kita ketahui yang bahawa diliket wajib bak syariat di atas tiap-tiap si mukallaf, orang yang sudah balik dan dia itu berakal, untuk mengetahui perkara-perkara yang wajib pada Allah, perkara-perkara yang mustahil pada Allah, perkara yang harus pada Allah, perkara yang wajib pada Rasul, perkara yang mustahil pada Rasul, dan perkara yang harus pada Rasul. Kenapa wajib untuk diketahui hal demikian? Dikarenakan dengan sebab tertepu atanyan mandum yakunu mu'minan muhaqqaqan li imanihi. Kita itu dipastikan kita merupakan orang yang beriman, dan iman kita adalah tahqiq, pasti orang yang beriman. Bukan keimanan kita diikhtilafkan oleh para ulama, khilafiyah para ulama dalam hal keimanan kita, bila seandainya kita itu tidak tahu, iaitu itikad 50. Yang kan? Ka apa belum? Ka. Makanya dilikat nadwa tunggu. Dilikat nadwa. Yang pertama yang bahwasanya mengenai tentang masalah getaya mengetahui etiket 50, yang wajib ba Allah 20, yang mustahil ba Allah Ta'ala 20, yang harus ba Allah sabah, yang wajib ba Rasul put, yang mustahil ba Rasul put, yang harus ba Rasul sabah, jumlah 50 bah akaid iman. Maka ni pegah nyan wajib bagi kita untuk mengetahui akaid iman itu, dan juga mengetahuinya dengan dalil. Mengetahuinya dengan dalil paling kurang, iaitu dengan dalil yang ijmali. Paling kurang dengan dalil yang dengan dalil yang umum. Wajib kita tupu setiap akidah. Nampak maksudnya? Maka ubena etiket itulah 50 buah etiket setiap satu etikat. Contoh, yang wajib ba Allah Ta'ala yang pertama adalah wujud.
Nya wajib bagi kita juga untuk mengetahui dalil. Paling kurang adalah dalil yang ijmali. Contoh, wujud artinya ada. Toh dalilnya Allah Ta'ala. Itulah adanya manusia, adanya makhluk, adanya langit, adanya bumi. Itu dalil akli adanya Allah Ta'ala. Yang dalil ijmali. Untuk dalil tafsili, dalil rincinya, ini hukumnya fardu kifayah untuk kita ketahui. Iaitulah dalil yang mampu untuk menolak syubhat. Seandainya kita mampu untuk tajawub lebih hebatnya, bila seandainya kita tahu dalilnya Allah Ta'ala, na makhluknya, kita yang lam, tahu dalil teman, tahu dalil na makhluknya menunjuki kepada anak Allah, kita mampu untuk menguraikannya sampai kepada titik terakhir, sebutlah berarti yang bahasanya Allah Ta'ala itu ada, maka ini adalah dalil tafsili. Kan? Ka apa belum? Ka. Maka aku pegah dilikat. Wala yakfi fiha at-taqlid. Nya ini penting dah. Hana mumada pada akidah iman itulah pada etiket 50. Taklid betul-betul. Nya hana mada. Kita yang mesti makrifah. Ubaina etiket 50. Mesti makrifah mengetahui dengan dalil ubaina etiket 50. Maka gepegah di sini hana mumada terhadap getanya untuk taklid pada etiket 50. Pemana taklid? Taklid adalah al-jazmul mutabiku fi aqaidil iman bila dalil. Tajazam. Jazam getanya. Pasti bak diri getanya yang cocok pada akidah keimanan dengan tanpa dalil. Getanya memang kata akui mandum. Perkara yang wajib bak Allah Ta'ala 20, yang mustahil bak Allah Ta'ala 20, yang harus sabar. Yang wajib barasul put, yang mustahil barasul put, yang harus sabar. Tak akui mandum nyana. Dan tak etika lagi secara umum. Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kesempurnaan dan bersih Allah daripada sifat kekurangan. Begitu juga berarti para rasul, mereka itu maksum, dijaga oleh Allah daripada dosa. Nya tak akui mandum, tak jazam latih. Tetapi dalilnya kita tidak tahu. Dalilnya kita yang hanya tepu nyan geken dengan taklid. Taklid. Berarti kita itu hanya mengikuti pendapat ulama ataupun perkataan para ulama tanpa kita mengetahui dalilnya apa. Makanya dalam masalah tauhid hana umada taklid tunggu. Beda dengan masalah furu' fikah. Mengenai tentang masalah kewajiban sembahyang, hukum sembahyang wajib. Nah wajib dan aku buta depu dalil hana. Hukum sembahyang wajib hana wajib bagi dia untuk tahu dalilnya sembahyang. Sehingga hana depu dalil hukumnya dosa. Hansah sembahyang hana wajib. Kibancit yang wajib kita depu adalah kiban cara sembahyang. Kiban syarat sembahyang, kiban rukun sembahyang, kiban hal-hal yang membatalkan sembahyang sehingga sembahyang kita yang sah. Nyan yang wajib kita tepu sagai. Dalam masalah syariat, dalam masalah fiqah. Tetapi punya dalam masalah tauhid hanya menat. Hana memada tak taklid betul. Makanya sembahyang atenan kata depu wajib kita hana ketentukan bagi dia untuk berdepu dalil ke dia. Hana depu dalil sembahyang, tu dalil sembahyang wajib, hada depu dia. Padahal dalil sembahyang wajib nah, tu aqimus salah yang punya dalam ayat. Kemudian dalam hadis, faradallahu ala ummati kena apa? Lailatul Isra, pada malam Isra apa? Khamsina salah. Berarti Allah Taala wajib berarti bagi Nabi Muhammad dan umat 50 buah sembahyang pada malam Isra. Kemudian berarti Rasulullah turun ke langit segala kurung ba Allah sehingga siga turun 5 buah kurung sehingga sampailah tinggal sembahyang 5 buah hotel dalam seorang semalam. Maka nyan dalil Al-Quran dan dalil hadis mengenai tentang kewajiban sembahyang. Nyan hana wajib tepu. Yang wajib putar, kita kata tepu nyan kewajiban wajib lakukan sesuai dengan tuntunan. Tetapi dalam masalah tauhid tidak boleh taklid. Hana madang taklid. Setiap satu daripada akidah keimanan, mulai pun daripada wujud hingga teruk mutakallimun, mesti semuanya buta tepu dalil paling kurang adalah dalil yang ijmali lagi ada sampaikan bunuh. Kan? Mesti tepu dalil. Hana madang taklid. Menyokap menan menyahana muada taklid kiban berarti kasus persoalan tentang masalahnya maka gepegah hati ino ya dalam masalahnya nyo khilafiyah para ulama pegah likut khilafiyah para ulama dengan wajib makrifah beserta dalil khilafiyah para ulama menyo kita hanya mampu tahafai etiket 50 sagai tanpa terdepu dalilnya nyoba keimanan kita yo hino na perbezaan pendapat para ulama. Dah perbezaan pendapat para ulama, nah sebagian para ulama yang mengatakan si mukallid mukminun.
orang yang mentaklidkan hanya mengikuti tapi tidak tahu dalil pada i'tikad 50, statusnya dia itu adalah orang yang beriman. Akan melainkan illa annahu asi bitarkil ma'rifah. Tetapi dia itu merupakan orang yang maksiat dengan sebab meninggalkan, iaitu untuk mengetahui yang mana dengan sebab dia itu mengetahui, itulah mempergunakan akal fikiran yang sehatnya untuk mengetahui dalil. Pakai maksud urunyan. Contoh umpama long i'tikad 50 habis je lu hafal. Tetapi menyatakan dalil satu persatu, dalil yang secara ijmali, dalil akli yang secara ijmali hana mampu lah ungkapkan. Maka menyatakan bahawa ulamanya longnya posisi long adalah orang yang beriman. Akan tetapi maksud long gara-gara long hana long murno dalil yang ijmalian, maksud long. Tapi status long orang yang beriman, tapi long tetap orang yang maksud dengan sebab nak fikiran yang sehat untuk fikir dalilnya hana long fikir maksud. Nyo kata boh. Kata boh. Kemudian yang kedua, sebagian ulama yang lain mengatakan annahu mu'minun. Orang itu orang yang beriman, wala ya'si, dan dia itu bukan orang yang bermaksiat. Illa iza kana fi ahliyatu li fahmin nadar. Kecuali baru kira urang yang maksud adalah urangnya merupakan urang yang ahli bagi untuk memahami dalil. Urangnya punya pemikiran yang sahih, punya kekuatan untuk memikir yang sahih, dan dia itu memang ahli. Nah, kekuatan berfikir untuk mendapatkan dalilnya, untuk memikirkan mengenai tentang dalil i'tikad 50. Tapi hendak berfikir, maka yang maksiatnya apa? Karena dia itu merupakan orang yang ahli, tetapi dia tidak pakai keahliannya untuk mencari dalil dan untuk memahami dalil. Makanya statusnya menurut ulama yang kedua, dia orang yang beriman dan dia tidak maksiat, akan tapi maksiatnya adalah ketika dia itu merupakan orang yang ahli bagi memahami tetapi tidak mahu memahami. Bukan. Nukul oleh ulama yang lain, pendapat ulama yang lain, al-muqallid laisa bimu'minin aslan. Nyo yang ngeri datat. Tahu ngeri datat? Menurut sebagian para ulama, muqallid dalam hal i'tikad 50, dia i'tikad 50 tapi hanjit dalil, nyo pegang urangnya kan urang yang beriman pada asas-asas. Hana iman sama sekali. Makanya hati-hati ni ku. I'tikad 50 ngabek karu para ulama ino bak keimanan ku tayo, bujut dalil apa-apa. Wujud artinya ada atau dalilna Allah Taala na katanya makhluk, bujut tu. Qidam artinya sedia atau dalil berarti Allah Taala yang sedia. Jika awai kana tanpa didahului oleh hana. Tak pegah. Karena seandainya dudona berarti naik dukang puna. Maka yang dukang punanya menghajatlah kepada yang dukang puna. Yang dukang punanya menghajat kepada dukang puna. Maka sampai-sampai lagi lazimlah dor dan tasalsul. Sedangkan dor dan tasalsul mustahil. Maka sebutlah berarti Allah Taala itu qidam. Kan? Tetapi sungguh kagak ingkar oleh sebahagian para ulama pendapat yang mengatakan hana iman si mukallid. Jadi sebahagian para ulama kagak ingkar mengenai tentang masalah yang pegah si mukallidnya urang yang hanya bukan taklid dalam hal i'tikad 50 gaya hana gedepu dalil nyo status gaya adalah hana iman sama sekali. Nyo yang pegah hana iman diingkar oleh ulama yang lah, diingkar oleh ulama yang lain. Diingkar oleh ulama yang lain. Kan? Makanya punya pegah dalam waqad angkaral qaulu bi adami imanil mukallid. Sungguh diingkar akan pendapat dengan tiada iman si mukallid oleh sebagian para ulama. Wa hadza khilaf, dan bermula ini khilaf itu barang yang telah mensahih akannya khilaf dalam syarah kubra. Daripada teman min kufrihi, daripada kufurnya. Nyapa? Dan wada'a ijma' alaih. Dan menyeru yang ba'du akan ijma' datanya. Waqad ulimat, dan sungguh dimaklumkan
Akan barang yang dia barang itu yang diberpegangkan daripada demikian pendapat. Wa'lam, ketahui olehmu, annal khilaf, bahawa sesungguh khilaf fil mukallid, pada mukallid, pada kafirnya si mukallid dan pada hana kafirnya si mukallid, innama huwa binisbati li najatihi wa adamiha fil akhirah. Itu hanya saja dianya khilaf itu dengan sebab bagi selamatnya si mukallif dan tiada selamatnya si mukallif di akhirat. Kenapa? Li'annahu fi dunya, karena sesungguhnya si mukallif fi dunya, di dalam dunia, la qaila, itu tidak jenis orang yang berkata bi annahu, dengan bahwasanya si mukallid yu'amilu muamalah kafir, itu yang beramal ia akan amalan kafir. Bal yu'amilu muamalah muslimin fiha ittifaqan, akan tetapi beramal ianya si mukallid akan amalan orang Islam fiha padanya dunia ittifaqan, keadaan ittifaq. Kan kalian. Jadi buta depu lagi tanya khilafiyah, perbezaan para ulama bab status si mukallid dalam masalah orang yang ikut saja pada masalah akidah keimanan. Gaya gedepu sebagai batin etikad 50 tapi hana gedepu dalil. Yang terjadi khilafiyah para ulama adalah bab kafir dengan hana kafir. Kaya kan? Nyampak terjadi khilafiyahnya. Bab masalah kafir dengan hana kafir. Itulah nisbah kepada selamat orangnya dengan hana selamat sehingga di akhirat. Kaidahnya. Maka bentu umat kahaja etikad 50 kahaja kafir. Bukan hana mupom mati dalil ijmali etikad 50 kau taku hanya. Begal kafir kau. Bayar hukum dunia. Nampak? Apa mana? Jadi khilafiyah antara para ulama, dan pegah si mukallidnya orang yang hanya mampu menghafal tapi tidak bisa dalil, nya orangnya statusnya adalah hana iman, nya makna hana iman di sini adalah tinjauannya kepada selamat dia itu di akhirat ataupun tidak selamat. Bukan pada dunia, bukan pada dunia. Bahkan karena menyobak donya, bakdonya hana mencira orang pun yang pegah yang bahawasanya orang bunuh si mukallid bunuh buat kafir hana. Hana. Akan tetapi yang dipebut oleh orang bunuh walaupun dia hanjit bunuh dalil yang secara ijmali, yang dipebut adalah buat orang Islamnya sepakat para ulama. Ya di dunia. Maka di dunia dia itu tidak boleh kita hukumkan dia itu kafir. Bagaimana juga untuk nisbah kepada selamatnya di akhirat dengan tidak selamat, inilah berarti yang terjadi khilafiyah para ulama. Nampak maksud ji? Makanya aku bek mayang-mayang ada ke 50. Hafai bujut di dalil. Makanya lagi contoh mesti dua buah dalil. Na dalil ijmali, na dalil nakli, na dalil akli. Berarti contoh wujud artinya ada. Contoh dalil wujud, dalil nakli wujud adalah Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah Taala yang pencipta langit dan bumi, jelas. Yang dalil nakli. Dalil akal itu. Atau dalil na Allah dengan dalil akli. Berarti na katanya makhluk. Na katanya makhluk yang menunjuki kepada na Allah. Yang dalil ijmali. Itu yang legap. Matah dalil berarti bunuh na makhluk ditunjuk kepada na Allah. Maka dah sampaikan. Karena makhluknya adalah yang diciptakan. Ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Itulah Allah. Sebut. Karena waktu tato-tato kazi haji tetap merupakan adalah Allah yang menjadi. Allah yang menjadikan. Maka nyan kaitamang kepada dalil tafsili. Makanya nyan lagi yan berarti status. Walil Imam Al-Haramain, dan sabit bagi Imam Haramain fi Syamil, dalam kitab Syamil, taksimul mukallafin, itu membagikan mukallaf ila arba'ati aqsamin, kepada 4 segala pembagian. Kepada 4 segala pembagian. Jadi Imam Haramain di dalam kitab Syamil beliau membagikan berarti orang yang mukallaf ini kepada 4 pembagian. 4 macam mukallaf. Atau likat kalau pegah. Yang wajib berarti bab syariat itulah mengetahui etikad 50-nya bab si mukallaf. Yang wajib. Cuma punya Imam Haramain di dalam kitab Syamil kan dibagi-bagi. Seperti si mukallafnya kepada 4 buah golongan mukallaf. 4 buah golongan mukallaf. Ya. Dibagi kepada 4 buah golongan mukallaf. Yang kau golong?
Kemudian total apa bawah golongan mukallaf? Faman asya ba'dal bulughi, maka bermula siman yang hidup ia zaman ba'da bulughi, sesudah balik, akan pu berarti hidup zamanan akan satu masa, yasi'uhu lin nadri fihi, yang meluasi ianya masa akan nyaman, lin nadri fihi bagi nazar, fihi padanya akidah ju, padanya akidah iman, wa nadara, dan menazar ia. Atan gimana dengan nazar? Al fikru fi hali mandur fi. Dan menazar ia, memikirkan ia. Lam yukhtalaf fi sihhati imanihi, niscaya tidak dikhilafiahkan, tidak diikhtilafkan pada sah imannya, seseorang. Pada sah imannya seseorang. Jadi yang pertama, si berangkat seorang yang ka udep idi oleh balik, masa udep oleh balik, lot untuk dimupom mengenai tentang akidah. Masa di trip, yang trip masanya itulah masa yang dia itu mampu untuk mendalami masalah akidah beserta dalilnya. Kaudep dalam masanya. Dan ipakai ini masanya untuk menazar, memikirkan bak dalilnya, memikirkan bak akidah sehingga dirumpak dah dalil. Maka status orang ini, si mukallaf yang seperti ini, la yukhtalaf fi sihhati iman. Maka para ulama tidak meragukan, tidak ikhtilaf, tidak berbeza-beza pendapat pada keimanan orang itu. Nanti tidak sah iman. Nampak? Berarti menalu balik takkan ju umur padum. Balik raya takkan punya tacong ngontoi 15 tahun. Dia tak kerja lah umpama. Hana lupa-lupa uragam, nyesira uragam. Hana lupa-lupa kan umur 15 tahun ka balik. Ka lewat berarti masa balik mesti yang mana masanya dipelot, mampu dalam masanya untuk didalami berarti etiket 50, dipelajari etiket 50 beserta dalil. Dan dipakai masanya untuk kenal. Maka ini keimanan urunyan nyo hana khilafiah para ulama. Hana beda para ulama tentang sah keimanannya. Berarti kagak hukumkan urunnya sah iman. Kagak hukumkan urung yang sah iman. Kata boh. Wa illam yandur, dan jika tidak memikirkan ia nyaman, dan jika tidak memikirkan ia nyaman, la yukhtalaf, niscaya tidak diikhtilafkan pada ketiadaan sah iman. Niscaya tidak diikhtilafkan pada ketiadaan sah imannya. Niscaya tidak diikhtilafkan pada ketiadaan sah imannya. Yang mohon leh, tidra urung yang urungnya yang pun leh. Tanya kaitan dua. Tidra urung yang urungnya katro umum balik. Kemudian lewat masa daripada umum pun balik pun lewat kepada masa yang masanya seandainya dipakai untuk murno etiket 50 dan dipahami dalil di maka akan jadi, dan memang dipakai masanya untuk murno tayan, maka hino hana khilafiah para ulama pada sah keimanannya. Nampak? Tetapi seandainya bak masanya bunuh, yang mana mampu dalam masanya untuk dipelajari etiket 50 beserta dalil, hana dipakai berarti masanya untuk dipikir dalil, untuk dipelajari etiket 50 dan dipikir dalil. Maka para ulama juga hana beda pendapat pada hana sah iman. Uriang hana sah iman. Jelas hana sah iman. Hana gekun dalam sedrak uriang beriman. Pakan karena na umu balik yang mana umum baliknya seandainya dia hafal etiket 50 dan dipelajari dalil yang ijmali bunuh mampu, tapi hana pelajari dalil. Main geroi je. Pabe hotel dengan santai-santai goyang-goyang geroi kan. Jak kedai geroi. Hai rupa untuk ilmu. Maka aku pegang hana khilafiah para ulama pada hana sah imani. Hana sah iman lo. Walaupun dia
Orang kamu ucap 2 kalimah syahadat tapi hana sah keimanan ke. Moga apa hana? Nya 2 buah surah hadis. Buno hana khilafiyah para ulama pada sah iman. Punya surah yang kedua hana khilafiyah pada para ulama pada hana sah iman. Kedua. Wa man asya ba'dahu, dan bermula siman yang hidup Yaman sesudahnya balik. Zamanan akan satu masa la yasi'u nadru, yang tidak meluasi ianya masa akan Yaman oleh akan fikir. Wa syaghala dzalik, dan berbimbang Yaman akan demikian zaman yang sedikit bima yaqdiru alaihi fihi, dengan barang yang mampu yukdaru, dengan barang yang dimampukan alaihi di atas Yaman fihi padanya barang min ba'dhin nazar, daripada sebagian nazar. Lam yakhtalif fi sihhati imanihi, niscaya tidak khilafiyah para ulama pada sah iman Yaman. Pada sah iman Yaman. Seandainya sidra urang batika balik dan udep dia oleh balik dengan sabah masa yang masanya ni tat mentong baru sihat balik, takkan juga baru lehura balik, yang mana masanya seandainya bunuh dimurno etiket 50 berserta dalil nyo han mampu lam han lot untuk masanya, tetapi urangnya memang berbimbang juga nyan. Pati ubena bati bunuh menalu balik langsung ju imurno bati bunuh akidah iman ini, walaupun watai ji galam saya untuk bunuh, tapi untuknya dimurno juga walaupun hana sempurna gede nyan kibar status urangnya. Maka aku pegang hana khilafiyah para ulama pada sah iman urangnya, yang tetap sah iman pakon karena watai yang sedikit pi pakai je untuk bunuh akidah iman. Nampak? Ya. Wa in arada 'anil isti'mal, sekalipun berpaling ia daripada dan jika berpaling ia daripada memakaikan, fakuriha, maka dimakruhkan ia fima yasi'uhu zalikat zaman yasir bima yuqdaru alaihi fihi minan nadar. Apa? An isti'mal fikrihi. Berartinya syarat lam. Oh, kan betul. Syarat lam. Kan kaya syarat. Berarti jawab dia uka. Kata kata. Wa in a'rada, dan jika berpaling ia Yaman daripada berpaling an isti'mali fikrihi, daripada memakaikan fikiran Yaman pada barang yang meluasi ianya barang akan Yaman, yang meluasi akan Yaman oleh demikian masa yang sedikit, dengan barang yang dimampukan di atas Yaman padanya barang minan nadri, daripada nazar. Niscaya maka fafis sihati imanihi, maka sabit pada sah iman Yaman kaulani, itu 2 buah pendapat. Yang benar. Jadi seandainya sidra urang jika balik dan oleh baliknya kau dep sihat ini oleh balik, karena masa oleh balik yang mana masanya sedikit, punya untuk murna bunuh etiket 50 secara sempurna, itulah berserta nilai jemali hansip belum. Tetapi ini memang hanai pakai sama sekali. Berarti munan balik hanai perlu menapu je. Hanai murna je akidah iman. Punya bunuh murna pakai ni waktu sedikitnya. Sehingga untuk keimanan ji nyo hana ragule. Memang hana khilafiyah para ulama. Kira orang yang beriman. Sah iman ji. Tetapi masalah ji nyo mesti contoh, oleh balik si pelura oleh balik hanai murna ji. Adanya. Sedangkan masa di pelura han mampu untuk pelajari bunuh akidah keimanan berserta dengan ijmali. Orang yang satu lagi hanai pakai dalam masanya. Masa yang sedikitnya yang diperoleh bunuh hanai dipakai untuk bunuh. Maka untuk mengenai tentang masalah keimanan yang kiban, mengenai tentang masalah sah iman di hina na 2 buah pendapat. Na 2 buah pendapat para ulama. Wal asah, dan bermula pendapat asah, pendapat yang kuat ada musihah, itu tidak sah. Itu tidak sah hana saiman. Apakah hana saiman? Na watai bacut maka bacut. Makanya hanjit sia-siakan watai mu bacut pi untuk murno. Makanya kena lung pegah. Yang wajib yang pertama sekali adalah ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid ilmu untuk mengenal Allah. Dubna kadar wajib berarti murno ilmu tauhid, itulah kadar dari Allah. Kiban dari Allah. Dari Allah adalah dengan sifat. Toh, itulah secara garis besarnya
kita itu wajib mengetahui akaid iman. Itulah 50 buah akidah beserta dalil yang ijmali. Dalil akli yang ijmali. Nyo yang wajib. Maka di saat kita berarti kajian tu 50 buah akidah keimanan beserta dalil yang ijmali, maka kita kagakun orang yang beriman yang sahih, kasah iman. Untuk terdepu selebihnya, hukumnya fardu kifayah, bukan lagi fardu in. Intinya, kita kata lepas untuk diri sendiri menjadi mukminan sahihan, mukminan yang sahih, mukminan sahihan. Bukan mukminan yang diragukan pada keimanannya. Nampak? Yang munya seandainya kajian tu etikad 50 beserta dalil ijmali. Tapi munya hanja tu etikad 50 beserta dalil yang ijmali, nyo hino khilafiyah para ulama beriman kata. Dan yang pegah tengok orang beriman tapi maksiat, kadang-kadang handa tembikir. Dan yang pegah berarti tengok orang beriman tapi handa maksiat, tapi maksiat je dengan sebab tengok nak ahli untuk memahami tapi handa tem faham. Menurut ulama apa tu? Handa iman je sama sekali. Kafir dia. Pak kafir di akhirat. Malah kafir di akhirat berarti handa selamat dengan di akhirat. Sedangkan di dunia handa kafir. Pakan karena handa bukan kafir. Nampak? Ya. Yang terjadi khilaf cuma bab urut yang ada zaman yang sedikit. Yang ada khilaf. Sama dengan urut yang Bantamu Islam. Balik. Yang balik ke setiap zaman untuk di murnonya. Kan berarti kan urang kaya je tu. Maksud juga. Kau mu 20 memang tu. Nya sepegahan sep untuk murno etikad 50. Jadi hanya ila etikad 50. Jadi nya hana khilafiyah. Hana khilafiyah, hana saiman. Dia hana saiman ju. Macam fikir, hai puak yang empat mentang kita. Hana saiman. Yang menurut Imam Haramain yo. Menurut Imam Haramain lagi kan. Nya hana khilafiyah. Umur ke 20 memang tu. Maka kau tak masa balik kah? Hana dah pakai masa baliknya untuk nazar. Fikir berarti akaid iman penuh dengan terumpak dari ijmali. Hana dah fikir kenan. Maka nyo hana khilafiyah para ulama mengenai tentang hana sah iman. Hana khilafiyah. Cik hana sah iman ju. Macam fikir ke tak? Kayak kan mayang-mayang yang etikad 50. Baik dia hafal gelas ada gelas 5 kedua, gelas 6 kedua. Bujut. Makanya untuk lebih mudah yang mangat dijelaskan kebaknya bab kifatul awam ya. Bab kifatul awam yang sabot akidah nak perlu dalil ijmali ji. Cok ju bacut-bacut. Tahu kan? Mam yo lagi tanya yo meno. Karena kalau pernah tak baca intinya untuk satu dalil bisa dikaitkan mandum. Contoh wujud qidam bakanya berkaitan mandum yang ada. Nama dalil akli. Akli bisa dipikirkan dengan akal. Intinya kita secara menyeluruh pun akan ada kiban Allah secara sifat. Allah adalah bersifat dengan sifat kesempurnaan dan bersih Allah daripada sifat kekurangan. Makanya sifat Allah bukan hanya 20. 20 yang wajib kita ketahui. Kenapa? Karena itu ada nas yang sarih dalam Al-Quran. Melainkan sifat Allah sangat banyak. Sangat banyak. Allah adalah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tak terhitung jumlahnya. Dan bersih Allah daripada sifat kekurangan. Dan juga yang tidak terhitung jumlahnya. Makanya yang mustahil 20, yang wajib 20, nyan hanya yang disebut dalam Al-Quran secara dalil nakli. Sedangkan yang lain kok jadi sifat Allah. Nyan kan? Makanya munyo seandainya cedera urang na umur dah kunjung menan balik dah kunjung umur dah tahun kan? Ka 20 huruf. Munyo 20 huruf nyan kira-kira untuk belajar akidah iman etikad 50 beserta dalil sip, ya kan? Tapi hanya pakai yang 20 huruf yang lebih daripada umur baliknya imeng gero, imeng guli gero kan, putar-putar gero mesti. Aduh iwi jagung gero kan. Yang berarti kiban hukum keimanan ji. Maka hukum keimanan ji kebegaino nyan na dua buah pendapat. Na dua buah pendapat. Pendapat asah hana sah iman. Pakon nama sah untuk belajar hana belajar. Makanya akan hinalah pun kewajiban bagi orang syik untuk puturi Allah di sana bertaubat. Umur 7 tahun ku kau wajib menduma. Umur 7 tahun walaupun yang dalam hadis adalah murus sabiya bis salah, diperintahkan akan orang tua kepada anaknya untuk melakukan salat idza balagha sab'a sinin, apabila sampai berarti umur anaknya 7 tahun, ini termasuk semua tengku masalah syariat dan tauhid. Sampai-sampai minta kalau layanah akan ngeploh nan.
Sampai-sampai kewajiban kewajiban payah pegah mandum. Olehnya perkara yang dilarang payah pegah mandum. Sampai terus kepada syariat yang zahirah walaupun yang sunnah kita sampaikan mana. Olehnya gaya purna mengenai tentang gaya puteri Rasul. Dan sifat gaya puteri mandum. Olehnya gaya puteri sampai menyelang anah dalam gaya puteri berarti Nabi Muhammad sepuana. 4 lahir, 4 meninggal. Sampai terus dia katanya gaya purna. Ya. Orang punya seandainya berarti kau umur 10 haitem cilam gaya pau. Maka termasuk puteri Allah pun. Ya. Ngeri aku. Makanya kan hana pura-pura kan? Dikit 50 hana. Hana pura-pura aku dikit 50. Orang syik bila agaknya berarti hana gepurno anak ya ubud dikit 50, tinggal orang raya berarti petang tai depu tapu, umur ka 20 tahun mu dikit 50 hanjut dosa orang syik. Dosa orang syik. Pakan karena wajar. Punya seandainya dari pun berarti urun syik anak gepurno berarti di saat dikabalik hana depu tapu lam wajar dari urun syik benar. Yang urun syik yang berdosa. Tetapi bila seandainya orang Cina kata Yahubud puno, umur 7 tahun pun berarti kali puno. Umur 10 tahun guyu praktek katanya. Bila kabalik high time cid ini praktek, high time cid berarti pebut katanya. Makanya kata lepas kewajiban katanya. Kita kelifkan ke roh yang dosa roh yang mentang. Membudah kata Yahubud hanya ada puno. Yahubud hanya ada puno. Nyata sampai seterusnya berdosa. Hanya terlepas kewajiban katanya. Kaya hang kemah kaya kena perah baik lagi anak muda ya, mana mentang. Ya kan? Anak gedo ya gedo. Mi anak bati pe batai bati. Mia te dia apa kan? Ayah pe batai anak mencip. Ya kan? Hanya hang kemah menan ya. Kan? Yang Allah menciptakan malaikat untuk punya seandainya Allah kuasa. Menyobak dalil nanti dibalik. Kenapa Allah menciptakan malaikat? Al-aslu la yus'al. Asal itu tidak perlu dipersoalkan. Tetapi itu bukan alasan. Makanya hana jawab. Alasan Allah Taala menciptakan malaikat hana alasan. Karena Allah Taala menciptakan sesuatu tidak butuh alasan. Itu hendak hikmah baru ya. Hikmah Allah Taala menciptakan malaikat untuk mengambil iktibar bagi kita para makhluk yang bahwasanya kita itu butuh hubungan dengan orang lain. Makanya Allah Taala mampu untuk melakukan sendiri. Justru Allah Taala menciptakan malaikat, itu petanda Allah Taala mampu. Makanya berarti seorang pemimpin membutuhkan kepada anak buah. Kayo kan? Membutuhkan kepada anak buahnya untuk iktibar kepada dia manusia. Bukan ba Allah. Bukan ba Allah. Allah Taala hanya butuh. Seandainya hanya ciptakan malaikat pun Allah Taala mampu sendiri. Karena memang yang ciptakan malaikat so Allah. Makanya dalam ayat jelas wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang ciptakan katanya, Allah yang ciptakan buat katanya. Jadi segala sesuatu itu jadi mandu buat Allah. Pada dasarnya memang waktu terkadang yang dibantu oleh malaikat. Tetapi pada hakikatnya, secara adat memang terkadang dibantu oleh malaikat. Betul je, kan? Cabut nyawang. Yang dibantu oleh malaikat. Padahal pada hakikatnya, memang Allah Ta'ala semuanya yang melakukan. Kerana hanya buat makhluknya. Yang nak buat cibut Allah. Kau kaji lah. Makanya dalam halnya, yang berapa yang masalah hal ni? Nak benda. Dalam halnya, sehingga Allah Ta'ala karena ta'zim, yang lebih contoh dalam untuk kepada kita. Dalam Al-Quran, setiap perbuatan yang gelibatkan di Allah para malaikat, semuanya disebut dengan inna sebagai pengagungan, bentuk ta'zim Allah. Contoh, surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalna, sesungguhnya kami turunkan akannya Al-Quran fi lailatul qadr, pada malam Lailatul Qadar. Inna gekeun. Nyat inna nyat bukan dalam berarti Allah dah ramai kamu, penih kamu ramai Allah. Allah Taala tisro. Allah Taala wahdaniyah. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada af'al, pada perbuatan Allah. Hanya ramai Allah. Kayo kan? Tapi pakai cina kena Allah kami itu kenapa? Karena Al-Quran Allah turunkan yaitu melalui perantaraan malaikat Jibril. Berarti gejo Al-Quran Allah Ta'ala bak malaikat Jibril.
Disampaikan mati wahyunya kepada Nabi Muhammad. Karena bunuh na gepakai mati malaikat Jibril sehingga nekun Allah inna. Ya ada Allah. Dengan faedah maudhu nafsi. Tahu? Inna ya. Salah satunya. Tapi memang bunuh setiap yang memang gepakai oleh Allah Taala dengan perantaraan malaikat mandu dengan inna gemeh. Ya, mandu dengan inna. Aku agungkan roh. Maksudnya mana? Itulah Allah Taala hana gepumbung roh pada kena keli Allah. At-takabburu idari ke Allah. Kaya kan? Takaburnya sarung long, pakaian long. Makanya tayo manusia hanjit takabur, hanjit sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kamu berjalan di atas permukaan bumi ini maraha hakanan sombong, hanjit pengombong roh. Pakan karena bong tekabo nyo adalah pakaian Allah. Allah yang berhak angku, Allah yang berhak bong. Tapi hana bombong roh je Allah ngedai. Kaya kan? Bukti ya? Pak dalam ayat nagakeun inna sesungguhnya kamu. Ya, ciprati je. Mandum berarti yang dipakai berarti perantaraan oleh Allah kekeun dengan inna. Intinya walaupun pada hakikatnya memang buat Allah mendum, tetapi oleh Allah lagi hargai Pak getak dem. Umah berarti Allah Taala nya nama hargai cik. Nyan meno. Baik dah fikir itu lagi sifat kita yang manusia. Kan. Cik memang kan berlaku adat. Berlaku adat Allah menang. Ya. Makanya lagi contoh hikmah diciptakan katanya liya'budun untuk berabudiah. Ya hikmah bukan tujuan. Allah Taala hanya tujuan diciptakan katanya. Baik dah fikirnya Allah Taala nak tujuan diciptakan katanya. Dah tujuan diciptakan katanya berarti untuk tak ibadah ke Allah. Hana tak ibadah tu Allah Taala kurang ke? Hana. Bu lagi tanya manusianya, tanya bos, mu hana apa hana buah katanya menjadi kasihan tu. Pempen yang kena langsung habis mesti. Katanya bos mesti toke katanya. Tak pekerjaan nak buah untuk kaya tu. Nak gigih nak buah berarti kaya katanya. Kaya kan? Mu hana pempen langsung icok barang-barang berpeluang mesti contoh. Nyan mu nyot ke di dunia makhluk ngak Allah pada menan. Berarti tujuan kita tak pilih anak buah yang enggak pun tujuan. Kena tujuan agar harta yang tayu kelola kita aman dan menambah biar menambah kurang. Menambah untuk lebih biar menambah untuk kurang. Tapi ba Allah Taala hana menan. Makanya Allah Taala menciptakan sesuatu tidak punya maksud. Kibancit, kiban kehendak oleh Allah. Dicipta hana. Yang menan. Makanya berarti mandum lagi contoh kita yang makhluk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hana menciptakan jin dan manusia melainkan hikmahnya untuk berabudiah kepada Allah. Punya hikmah bukan untuk Allah. Kita punya hikmah kembali kepada diri kita. Makanya tayo berabudiah kepada Allah, gejak pahala oleh Allah. Gejak pahala, tak pahala. Punya berarti betul-betul kita tak berabudiah merempok ridha Allah dan mula syurga. Bila seandainya kita hendak berudiah kepada Allah, maka murka Allah berarti yang kunci neraka. Neraka berarti kembali kepada diri kita. Kan kepada Allah. Allah Taala tak ibadat kita hana mutamah kuasa Allah. Allah Taala hana tak ibadat kita hana kurang Allah. Kibancit. Justru Allah Taala laginyan kuasa dan hana kurang bayan. Sampai-sampai lagi kan. Dan nak tandingan kekuasaan Allah hana. Jadi bayang kibang kuasa Allah untuk punya dia hana tak ibadah berarti Allah lah hana kuasa. Hana kuasa gepegaknya untuk tak ibadah ke Allah. Pada mana cara semikir? Yang pemikiran salah. Justru kita yang hana ibadat, yang nak ibadat justrunya kekuasaan Allah. Nampak? Nya kalau bacut ya. Bet apa yang li? Ini pertanyaan bagus ya. Nyo. Punya haji edikil 50 jam kahwin. Punya haji edikil 50. Boleh ya? Hai, jadi punya pertanyaan jadi le. Kamu nanya. Ka, boleh. Bunuh yang khilafiyah mengenai tentang hana sah iman dengan sah iman 4 khilafiyah. Ba akhirat kan? Sedangkan buat dunia selama kalau buat kafir tetap orang Islam. Maka punya satu orang Islam ya sah. Cuma keimanan saja tidak diakui.
Makanya yang baik benar. Yang baik benar betul-betul jika kufur. Kufur dengan apa? Dengan etiket. Etiket Allah Ta'ala dua. Ataupun kufur dengan perkataan ipegah Allah Ta'ala dua. Lagi contoh pegahlah. Umar kok god kafirnya hijuk peng kerau setur baik. Buat orang Islam matema lekeh hijuk. Kufur. Kibai pegah agak orang kafir. Bandingkan dengan orang Islam. Yang kufur lah. Yang kufur dengan perkataan. Kena ada orang nak. Lagi tsunami awal. Kau ramai orang kena. Kok god awak nyan. Tanya Islam mati. Ni nak cincin baca ramai ecok lah. Mumuh baca ramai ecok. Tetaku. Hati hanjik ecok. Ikut aku teku ecok. Mesti mujib ecok tanya. Kok pelih awak Islam. Kok god awak kafir. Murtad. Dengan perkataan. Nah murtad dengan perbuatan. Tak murtad dengan perbuatan. Ya semah patung. Yang murtad dengan perbuatan. Maka mu dalam halnya bunuh atenan ipai. Kena sampai-sampai long kun hadis dan kali kita baca ipat dalam Jawahir Bukhari. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Asimu mini dima'ahum wa amwalahum. Jadi kepada Rasulullah diperintahkan oleh Allah Ba'long untuk perangi manusia, bunuh manusia sehingga mereka itu mengucapkan dua kalimah syahadat. Maka yang terpelihara darah, hanjit poleh dan terpelihara harta. Hanjit coleh harta awak yan. Hanjit rampas leh harta orang kafir. Hanjit rampas leh harta awak yan karena bukan satu orang Islam. Makanya untuk masalah keimanan nyo syarat untuk sah iman lok. Makanya beda je rukun Islam dengan rukun iman kan beda. Kayo kan? Islam perbuatan. Ingat, Islam perbuatan. Al-Islamu laisa al-Islamu bitamani walakin al-Islamu bil amal. Kayo kan? Islamnya bukan hanya angan-angan matang dan cita-cita hana, tapi Islamnya dengan perbuatan. Mengucap dua kalimah syahadat, perbuatan abah perkataan. Kemudian sembahyang. Kemudian pulang. Puasa, berzakat, haji. Kayo kan? Yang mandung perbuatan. Iman hati. Main hati. Makanya tingkat lu. Almarhum. Gudai katanya Abu Tumin. Ulama katanya. Tingkat lu pernah sampaikan nyan urang ulama katanya yang alim tauhid. Makanya nyo hana lega nyan sahabat tahu yang lagi nyan masalah tauhid hana. Sehingga ada dengar oleh orang awam mereka sampaikan tauhid langsung tilup lauleh menyatu. Kita kepegah. Bagi kita nyo berkewajiban untuk nyo atas nyo berkewajiban untuk tepu etiket 50 hafai, bujit hafai. Kasah iman ka. Akan tetapi baik mu madaihnan. Nyan jut etiket 50 kata hafai dan teryakinkan latih berarti Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan dan bersih Allah daripada sifat kekurangan. Kasah iman. Kau ke orang beriman. Kah? Tetapi hanjat pemadaihnan. Masa murno tamah baca-bacut. Pergunakan masa untuk tamah. Berarti punya wujud. Toh dalil akli berarti wujud. Toh dalil akli berarti tidak murno. Baik. Untuk tingkatan mubtadi kamu ada kasah iman ke bukan? Kasah iman. Ada sembahyang kasah ke dia? Kau kena orang yang beriman kepada Allah. Tetapi baik mumadaihnan. Baru sempurna iman kita baru aman tak taat. Bejit tu dalil yang ijmali. Baru lagi tanya. Maka yang jelas. Maka bak urawah hendak buat ni kafir ni. Pakan kan ada 50 hanya ni dalil. Yang jangan tanya. Oh yang dah jak ikut aku dah berjalan. Makanya lagi. Jadi kan kengkamha kesimpulan je. Berarti intinya mengenai tentang masalah bagi kita nyonya berkewajiban untuk tupu etiket 50 beserta dalil yang ijmali, dalil yang secara umum. Maka nyoka sah keimanan kita, kajelas sah keimanan kita. Untuk kita jetafat etiket 50 tanpa mengetahui dalil bunuh yang secara ijmali, secara umum, maka pada orang yang seperti ini dinamakan dengan mukallid. Mukallid dalam masalah tauhid, maka khilafiyah para ulama. Ada yang mengatakan dia itu beriman tapi maksiat, ada yang mengatakan dia itu beriman tapi tidak maksiat. Yang maksiatnya adalah kerana dia itu punya kemampuan untuk mengkaji dalil itu tapi tidak mengkaji. Ada juga para ulama yang mengatakan dia itu tidak beriman sama sekali. Tetapi pendapat ini diingkarkan oleh ulama yang lain, ditolak oleh ulama yang lain. Kamu faham bahana? Oleh yang terjadi khilafiyahnya dapat tempat ikan mandum. Yang terjadi khilafiyah bab masalah hana iman dengan hana iman 4. Nak iman dengan hana iman 4. Itulah di akhirat.
Itulah selamat di akhirat dengan hana selamat. Sedangkan untuk masalah dunia, selama je hana dipebut-but kafir, maka tetap dia status orang yang beriman. Mumpung hana. Mumpung. Makanya tak kesimpulan dari halnya. Sah nak nikah sah. Yang penting Allah Taala kategori dengan secara umum bunuh, Allah Taala pulan. Tak pulan. Allah Taala Maha sempurna, Allah Taala Maha kaya. Mandum dia yang kata ini walaupun hanya depu secara sama-sama bunuh. Intinya hana tak ikut Allah Taala buta sagai. Hana tak ikut Allah Taala bisu. Hana tak ikut Allah Taala bangai. Hana benar. Kabeh cerita. Kasah iman. Nak pun kira-kira? Ha. Budak cupeng. Baik, budak cu hanjut cik. Yang geyu je kan perang geyu. Dari perangnya nanti baru nak harta ghanimah, harta salop yang benar. Ha? Angka pakai geyu perang je dah ambil tempat kaya. Angka yang ke pakai perang ya. Ipike cuanya ipike mudah mesti tajak nak cok je ibi hang peng no. Pakai benar cara. Kan? Ka. Makanya kalau lo kena ngotruk bak kan. Qultu aku kata wala'alla hadza taksir, mudah-mudahan ini pembagian hanya saja dianya pembagian fiman la jazma indahu bi'aqaidil iman aslan walau bitaklid. Mudah-mudahan ini pembagian hanya saja dianya pembagian pada siman-siman yang tidak jelas pasti di sisi nyaman dengan akidah keimanan pada asal-asal walaupun dengan taklid. Jadi yang kepegah hino bunuh kena menurut asal nyan ci hana saiman ju pakan karena nama satiat ji hana dipakai masalah untuk bunuh nama sasiat dalam ahli masa balik, tapi dia hanya bunuh untuk akidah keimanan yang kiban ke pegah. Menurut pendapat yang kuatnya hanya saiman urunyan, tapi menurut pendapat tertentu saiman ke pegah. Nyan mudah-mudahan punya kultum sana, mudah-mudahan pembahagiannya nyo khusus ba urung-urung yang memang ba ateji memang hana akidah sama sekali, walaupun dengan taklid ke dia, cuma punya taklid nak akidah membaca walaupun dengan jalan taklid, maka keaman karena iman. Ayo kan? Makanya kenal lagi lumrah bunuh. Nyata tanya bahas panjang lebar bunuh. Kalau almarhum Abu Tumi, Allahumma ighfirlahu. Kiban jarang sampaikan. Maksud tak kan? Menyertanya kaji tafai di ke-50. Yang kasih iman. Tapi be'ehna mentang. Berarti karena waktu berarti ukur untuk tamuno tambah-tambah berjit tu. Sampai kita tanya bina etika 50 jit tu dalil ijmali bandum untuk sempurna iman. Ini kesimpulan dari bandung pendapatnya. Sehingga hana baik itu menyuka kafir hana menang. Maka intinya kesimpulan nyata tadi Allah dengan sifat. Tadi Allah dengan sifat. Menacik tadi Rasul dengan sifat katanya. Dah dengan sifat ipai. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Mustahil tu kizib, kitmat, kianat, baladah. Orang yang kata ada kala Rasul kiban. Pegang dengan sifat Rasul. Tak yakini nya bandung. Kaman. Kasah iman, kata duri. Yang baik abike Allah Taala apa gedu. Pega Allah Taala. Nya pega Allah Taala. Pega Allah Taala berarti hayyun la yamut. Allah Taala udah ana mati-mati. Mampu pega Allah Taala tapi. Yang jak ju tanpa ju bedah. Yang kamu gom. Pegah. Kalau ni pegah la tafakkaru fi dzatillah. Baik kata fikir ba'zat Allah. Wajib tafakkaru fi khalqillah, fikirlah pada ciptaan Allah sehingga nampak Allah. Tidak fikir nyo langit cukup luahnya hana tiang kiban cara dedang matinya Allah Taala yang punya Allah Taala Maha Kuasa. Merupak lagi. Baik fikir gaduh yang tempat Allah Taala geduk ide atau kursi. Lepak kursi Allah Taala getun di sepertiga malam olehnya lepak geduk Allah le getun. Sakitnya awak semikir benar. Padahal yang waktu nikah hana mampu ya. Waktu dah fikir-fikir benar ke nyoka kata bersama Allah dengan makhluk. Padahal Allah Taala berbeza dengan makhluk.
Makanya kan dapat tempatkan juga Ar-Rahmanu ala arsyistawa, tahu mana Allah Ta'ala bersemayam di atas aras, tahu mana? Maknanya apa? Allah Ta'ala menguasai. Arasnya merupakan makhluk yang raya. Kan? Berarti Allah Ta'ala kekuasai mandum makhluknya mana di kabeh. Yadullah, berarti abuh tangan Allah. Allah Ta'ala najaro. Apa ni Allah Ta'ala najaro? Najaro kat kelagi manusia. Kengkat sama dengan makhluk. Sedangkan Allah mukhalafah lil hawadis. Laisa kamitslihi syai'un. Berarti hana yang sama dengan Allah. Ya. Kibancit, yadullah, kekuasaan Allah. Wajhullah, baik abuh muka Allah. Apa ni muka Allah? Kibancit, zat Allah. Ya. Jadi ngegdah-gdah tu yang benar. Ya, benar. Kan? Wallahu a'lam bissawab. Malamnya surah naik nak mandu? Hah? Cikalan surah naik